Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk dan masih rangkaian Bali Brand dan masih di Kabupaten Klungkung. Saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai penerima anugerah Bali Brand yaitu dari Petenunan Astiti, dan saya akan mewawancarai pemiliknya, ownernya yaitu Bapak Nyoman Sudire dan Ibu Wayan Astiti. Kita sapa dulu narasumber. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu punapi kena. Nggih, Sehat kena kelanten. Pak Made nggih. Nyoman. Nyoman nggih, Pak Nyoman. Pak Man. Nggih, nggih. Mungkin bisa bercerita dulu sejarah berdirinya dari Petenunan Astiti mulai tahun berapa, dan apakah ini dari keluarga dulu atau memang Pak Nyoman yang mengawali Petenunan Astiti? Nggih. Dados Petenunan Astiti niki bermula dari memang istri tiang adalah tukang tenun. Istri tiang tukang tenun. Sudah itu dia juga mengumpulkan tenun yang ada di Gel-Gel. Sebab di Riki kan sentra untuk tenun cag-cagnya. Jadi tenun cag-cag ini tenun songket yang memang dari dulu memang ada. Sebab di sini kalau di Gel-Gel nih setiap perempuan yang ada di rumahnya nih pasti punya tenun cag-cag dulu. Alatnya ini punya tenun. Ya, sebab dulu nih memang kegiatan pekerjaan kan sedikit. Jadi tenun nih lah yang dikerjakan oleh perempuan-perempuan. Jadi istri tiang selain dia bisa menenun, dia juga pengepul, dia juga bisa memberikan benang dan lain sebagainya. Ampun kenten tiang punya suatu kenten ide gitu. Kenapa tidak kita kumpulkan merupakan suatu badan hukum gitulah. Nah, jadi tahun 83, maksud tiang tahun 1986 niki sudah terkumpul, jadilah mempunyai badan hukum gitulah. Namanya Petenunan Astiti. Kenapa tiang berikan nama Petenunan Astiti? Karena memang sudah familiar orang menyebut kita cari benang di Astiti, di Ibu Astiti, kita jual kain di Ibu Astiti gitu. Tiang berpikir ngapain sulit-sulit cari nama, pakai saja Astiti gitu. Yang carikan izin tahun 86 sudah mendapat izin industri kecil. Nah, ini kan memang kan persyaratannya harus mempunyai tenun minimal 5. Nah, waktu nikah yang kebetulan yang juga pegawai negeri, jadi kebetulan juga membina UKM waktu nikah. Kebetulan yang sarankan sama istri bikin aja izin lengkapi lengkapi tenunnya 5, dan itu izin supaya keluarlah izin tahun 86 nikah dengan nama Petenunan Astiti, dan peralatan pertama nikah adalah peralatan ATBM. Alat tenun bukan mesin. Nah, ini selain cag-cag. Nah, selain kalau cag-cag kan sudah ada di rumah nih ke. Oh, beda ya cag-cag sama. Beda sekali. Kalau ATBM nih ke yang alatnya lebih gede. Ini ke memang membutuhkan tempat. Nah, kebetulan tempat ini sudah ada waktu ini ke. Nah, sudah kita miliki. Nah, jadi niki baru rintisan pertama, tidaklah dari keluarga gitu. Keluarga punya tempat ini. Tempat ini dulu. Tapi menjadi Petenunan Astiti dalam berbadan hukum karena bentuk usaha mulai dari Pak. Betul dari istri. Tahun 86 berarti sudah lama. Cukup lama inilah. Ya, nikelah napidane pasang surut lagi ya waktu keras ambruknya nih kan waktu napidane waktu krisis ekonomi, sudah itu terjadi bom Bali. Bukan di sini aja, tapi semua UKM yang kira waktu itu anjlok dan bangkit kembali kan tahun 2006 nih ke. 2006. Nah, pada saat baru bangkit kembali sebab sudah mendapat perhatian dari pemerintah semenjak Malaysia mengklaim bahwa batik ini kan miliknya Malaysia waktu ini kan. Genten bangkit ya, bangkitlah mulai kembali. 2006. Ya 2006 mulai bangkit. Nah, pesaing sudah mulai banyak ada ya kita yang sudah yang sudah tenun agak tua usianya, maksudnya alat-alat juga kita tetap tetap jalan sejalan dengan pesaing-pesaing nih akhirnya genten. Pesaing-pesaing baru dia. 2006, tapi ada pasang surut 2006
terus maju lagi atau ada surut lagi? Ada surut waktu pasang surut begitulah, ya Terus pasang naik surut turun ya, pasang surut. Apalagi pandemi kan. Nah, paling parah nih kita yang rasakan. Pandemi ini paling parah ya, lama lagi. Lama lagi. Ya lama lagi sebab daya beli masyarakatnya kan sudah enduk sekali sekarang gitulah. Sudah lemah sekali nih. Ini yang paling parah dirasakan. Ya. Kesulitan yang paling dihadapi dalam masa pandemi ini pemasaran apa yang banyak? Pasar, pasar karena permintaan turun. Ya. Nah, itu kemudian membuat juga peternak nasi mengurangi tenaga kerja juga berarti. Kalau sebelum pandemi berapa, sekarang berapa? Dulu sebelum pandemi kita punya tenaga kerja sekitar kurang lebih 35 semua. Sebab tenun nih ke tenaga turutannya yang banyak. Seperti tukang catri, tukang celup, tukang tukang sepih, tukang beban. Nah kebetulan tukang desainnya tiang sendiri. Tiang mempergunakan aplikasi komputer, mendesainnya. Ya setelah pensiun gitulah, tiang menekuni ternyata bisa dikomputerisasi. Gitu ya, ini kita komputerisasi. Berarti desain-desain ini dari Pak membuat. Yang bikin. Nah ini kita memang sering kita kerjasama dengan seperti ISI gitu untuk pelatihan-pelatihan bagaimana kita komputerisasi desain itu sendiri. Kalau yang menjadi ciri khas dari peternak Siti dibandingkan dengan yang lain-lain lah. Yang kira Kenten, tidak ada bedanya dengan yang lain. Kalau Riki yang membedakan itu adalah kita lebih sering membuat logo-logo. Ya, logo, menerima pesanan yang ada logonya seperti banyak sekali di sini sekarang kan ada IndiHome. IndiHome itu 2 dia mesin di sini sampai bajunya. IndiHome yang tangan kan ada logonya nih kan. Yang tangan begini, ada yang rumah. Ada yang rumah ini kan sekarang kita sudah sedang proses. Dia Surabaya dan Bali carinya di sini. Ya. TPRI juga ya, TPRI juga, RRI juga, Bulog, tapi malah ke perhubungan laut. Kalau dari segi harga Pak Nyoman, apakah memang di sini harganya bersaing lebih murah atau seperti apa? Sehingga banyak yang jual di sini. Kita harga biasa-biasa aja, coba kita berhitung dari marginnya, dari perhitungan kita berapakah kita mencari untung. Tidak baru pesanan kita naikkan tinggi, tidak gitu, kita berhitung harganya berapa gitu. Ya, tergantung dari bahan juga. Yang pengaruhi dari tenun ATBM niki, tenun endak niki kan bahan. Kalau dia sutra, semi sutra. Ya, Kenten juga, tapi ada motif juga. Motif kalau dia double ikat artinya pakan sama lusi diikat. Itu lebih mahal ya, kan ongkosnya jelas lebih mahal gitu. Itu juga ya. Bu Wayan Siti, kalau saya mungkin ingin tanya sedikit tentang kemampuan atau keterampilan menenun. Ibu kan sudah dari lama ya menenunnya. Kalau anak-anak sekarang gampang tidak mereka diajari untuk menenun atau untuk persediaan tenaga kerja katakan untuk digital, itu gampang nggak anjari? Agak susah mungkin ya. Susah mungkin. Anak-anak muda nggak ada yang mau lagi ya. Lebih senang dia konter HP. Boleh mejeng gitulah. Kalau sini kan tak bisa mejeng. Pegang HP aja tak bisa sini kalau kan nenun serius harus gitu. Tapi Ibu mengajarkan tidak, misalnya untuk beberapa orang diajarkan. Pernah nggak Ibu semacam kursus singkat gitu untuk tenun? Melakukan ya Ibu? Sering. Kita juga ada ruang pelatihan, Riki. Ya, kita kadang-kadang memberikan pelatihan kepada anak-anak, kadang-kadang pemerintah mengadakan pelatihan untuk menenun ya di sini tempatnya gitu. Kembali lagi kepada masa pandemi ya, yang masih susah ini, ada pengurangan tenaga kerja yang dilakukan. Strategi-strategi lain Pak Nyoman yang dilakukan untuk pada pandemi bagi yang kira kebijaksanaan pemerintah juga banyak membantu. Seperti misalnya baru kan ada Pergub nih membantu segmen pasar ya. Segmen pasar ada juga, ada pemasaran, kita tentunya bisa bekerja. Dan itu ada kebijaksanaan dari BNN baru-baru ini, memang dia datang ke Bali untuk merecovery ekonomi Bali. Nah, ini kita kebetulan jadi dari binaan Telkom dapat dana tamplingan juga gitu, kripisannya juga ya dari ya Telkom nih mesen dia
sampai sekarang kita sedang proses. Sekarang untuk Provinsi Bali dia mesen sampai 80 pieces baju langsung jarit kemarin dari Surabaya juga. Baju juga sama Telkom. Oh, berarti di sini tidak hanya kain saja, tapi juga Baju. pakai jahit bajunya. Kita jahit baju juga. Sudah Ya. yang mengerjakan? Kita punya tukang jahit, langsung. Ya. Berarti dari hulu sampai hilir ya di sini Pak Nyoman. Eh, Ada yang barang yang didapatkan dari tenun gitulah. Kalau ulu sekali bahan baku kan. Bahan baku, Iya. Tapi kalau mulai dari apa istilahnya pembuatan motifnya, pembuatan ini sudah dari Ya, sini. ya, kita sampai apanya turutannya seperti baju dan lain sebagainya kayak kita buat. Ya, Ya. baju, kain, kamang juga ada Udang kita bikin juga. Ya. Saput nih ke pakaian-pakaian untuk adat Bali lah komplit kita bisa bikin sendiri. Kalau misalnya pasar yang dijual ke, artinya produk yang dijual ke pasar-pasar ada tidak yang atau hanya pesanan saja yang di sini lainnya? Selain pesanan kita juga punya Kenten kios ini lah. Di Pasar Seni Kelungkung ada, di Denpasar di Jalan Narakusuma ada juga kita, Ude Manayu namanya di sana. Ya kita punya juga dekat sama tapi dan TPRI. Jadi kalau misalnya memang ini pandemi ya, yang Ya. betul ada penurunan, Nggih. Tapi tetap bertahan ya Pak Nyoman? Nggih, setung karir kita bisa bertahan gitu. Baik, mungkin ada harapan kepada pemerintah yang perlu Pak Nyoman sampaikan di kesempatan ini, apa yang ya walaupun tadi sudah ada pergubnya dan lain sebagainya, apalagi yang menjadi harapan Pak Nyoman dari kebijakan pemerintah yang penting untuk bisa membangkitkan, tetap menjaga supaya tidak terlalu naik turun lah Harganya. Nggih. Nanti yang kira di masa pandemi ini penciptaan pasar gitu aja yang kita harapkan dari pemerintah, kemana seharusnya kita dibawa. Kalau pameran-pameran kan sudah tidak mungkin ya, sebab dengan kondisi sekarang nih. Kalau sekarang ada Bali Bangkit nih ke, nanti yang kebetulan punya dekat di sana, jadi dekat kiosnya dekat di sana. Ya jadinya dampak Bali Bangkit adalah ke sana. Jadi dengan mempromosikan lewat online dan sebagainya, orang tahu oh di sini ada kiosnya. Pertenunan. Jadi pasar yang paling penting. Ya, pasar yang paling penting mungkin. Dibantu sehingga- Nggih. Tapi juga dari pandeminya berakhir, daya beli masyarakat meningkat, Ya. ini juga akan membantu kita. Ya. Pak Nyoman sedikit tentang tanggapan Pak Nyoman dari Petunungan City terkait Bali Brand. Ya. Apa yang Pak Nyoman sampaikan kepada Nggih. Tiang sangat berterima kasih sekali sebab dengan adanya Bali Brand tentunya niki akan lebih memperlihatkan, artinya mempromosikan bahwa merek-merek atau apa namanya produk-produk yang ada di Bali ini kan bisa dipromosikan melalui aktivitas Bali Brand ini. Tentunya kami sangat berterima kasih sekali begitulah, dan harapan kami supaya ini bisa dilanjutkan terus menerus sehingga berkesinambungan begitulah, sehingga ini bisa merupakan suatu ajang promosi gitulah terhadap produk-produk lokal Bali. Yang kira nih kayaknya. Terima kasih Pak Nyoman. Terima Nggih, kasih nggih. Bu Wayan. Nggih. Semoga tetap semangat. Nggih, Kita, semangat. Karena ini tidak hanya bentuk bisnis, tapi juga mempertahankan Nilai budaya. Nggih, patut. lokal Bali. Nggih, patut. Ya, demikian wawancara saya dengan pemilik dari Petunungan City, penerima anugerah Bali Brand. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua dan tetap mempertahankan jati diri produk lokal Bali ini di tengah pandemi dan pasca pandemi, semoga kita bisa segera bangkit dan berlari menuju kehidupan yang lebih baik. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi. Om.